Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Arifah selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata dan teman-temanku yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami berupa review artikel jurnal yang berjudul Studi Perilaku Teritorial Burung Cangkak Abu yang bernama latin Adria cinereali di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan teman-teman kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Jamala Elisa Fitri yang bernim 2886051, kemudian ada Ceria Ari Indasari yang bernim 2886055 dan ada Dafa Nafilah yang bernim 2886072. Baiklah, saya akan menyampaikan identitas dari artikel jurnal yang digunakan oleh kelompok 5. Judul yakni Studi Perilaku Teritorial Burung Cangkak Abu dengan nama latin Ardea cinerea di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Artikel jurnal ini diterbitkan oleh Biota pada tahun 2005 bulan Oktober, halaman 170 hingga 175, di mana penulisnya yakni terdapat Wahyu Nugroho, Juwantoko, dan Wibowo N. Jati. Instansi dari masing-masing penulis yakni dari Universitas Atmajaya dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tanggal di reviewnya artikel jurnal yakni pada 26 September tahun 2021. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk melihat aspek ekologi cangkak abu khususnya pada perilakunya dalam mempertahankan wilayahnya atau teritori. Selanjutnya yakni metode yang pertama mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, dan juga alat bahan yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka, Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2004. Pengamatan dilakukan pada waktu pagi hari selama 5 hari secara serentak dari tiap lokasi. Alat dan bahan yang digunakan yakni meliputi kamera foto, kamera video, buku panduan pengenalan burung yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis burung lain yang berinteraksi dengan cangkak abu. Kemudian alat tulis dan stopwatch. Selanjutnya, metode pengamatan teritori cangkak abu dilakukan dengan teritori mapping methods dengan 3 titik tempat observasi. Teritori mapping methods ini dilakukan dengan membuat blok-blok pengamatan teritori. Pada tiap-tiap kelompok dilakukan pengamatan dan pemetaan teritori selama 5 hari berturut-turut. Kemudian, untuk mempermudah pencatatan hasil pengamatan pada peta, digunakanlah simbol-simbol yang menandai aktivitas teritori seperti yang tertera pada tabel 1. Pada tabel 1 ini merupakan simbol-simbol aktivitas teritorial dari cangkak abu, di mana bisa diamati terdapat simbol sepasang cangkak abu, kemudian terdapat simbol seekor cangkak abu terbang sambil bervokalisasi, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hasil dan pembahasan pada artikel jurnal ini. Yang pertama meliputi aktivitas teritorial cangkak abu di lokasi pertama. Lokasi pertama ini dilakukan pada pohon asem dengan nama latin Tamaricus indicus yang diamati dari hari pertama hingga hari kelima. Hari pertama disimbolkan dengan A besar, hari kedua disimbolkan dengan B besar, dan seterusnya hingga hari kelima. Bentuk perilaku teritori yang terjadi pada lokasi pertama didominasi oleh perilaku pengusiran, baik dengan suara, visual display, ataupun visual display yang disertai suara, dan dengan kontak fisik seperti berkelahi.
Kemudian, beberapa bentuk perilaku teritorial yang ditunjukkan oleh burung canga abu ini berupa visual display yang dapat diamati lebih cermat pada tabel yang kedua, yakni aktivitas teritorial canga abu di lokasi pertama, di mana bisa dilihat bahwa canga abu mengusir individu lain dengan sikap atau behavior bulu jambul dan bulu dada yang berdiri namun tanpa suara. Kemudian perilaku lain ditunjukkan dengan mengusir individu lain dengan bulu jambul dan bulu dada berdiri diikuti dengan suara purau berbunyi krak. Selanjutnya, canga abu juga mengusir individu lain ditandai dengan behavior bulu jambul dan dada berdiri diikuti suara parau dan terbang pendek. Dan pada yang terakhir yakni perilaku canga abu dalam melakukan pengusiran dengan cara berkelahi, ditunjukkan dengan perilaku saling menjulurkan leher dan paruh serta kaki atau cakarnya. Selanjutnya yakni aktivitas teritorial canga abu di lokasi 2. Pada lokasi 2 ini terdiri dari kumpulan pohon pinus yang tumbuh secara homogen pada jarak yang teratur serta jauh. Nah, di dekat lokasi 2 ini terdapat pohon beringin sehingga ada perilaku pengusiran terhadap kuak malam. Kuak malam ini merupakan spesies burung yang memang banyak bersarang pada pohon beringin tersebut. Beberapa perilaku teritorial yang ditunjukkan oleh canga abu yakni berupa vokalisasi dan visual display. Yang lebih jelasnya dapat diamati pada tabel 3. Di mana pada hari pertama yang disimbolkan dengan A, canga abu ini menunjukkan sikap atau behavior dengan bervokalisasi secara berulang-ulang. Kemudian pada hari kedua yakni canga abu mengusir individu lain dengan behavior ditandai oleh bulu jambul dan bulu dada yang berdiri diikuti suara parau seperti krak. Hal ini juga terjadi pada hari kelima. Kemudian pada hari pertama juga terdapat behavior dari canga abu yang mengusir individu lain, ditandai dengan bulu jambul dan dada yang berdiri, diikuti dengan suara parau dan terbang pendek. Pada hari yang kelima, yakni disimbolkan dengan E, canga abu melakukan pengusiran pada spesies lain dengan cara bersuara, namun tidak dengan terbang. Selanjutnya, yakni aktivitas teritorial canga abu di lokasi 3. Pada lokasi 3 yakni terdapat pada pohon rasamala. Pohon tersebut banyak dijadikan sebagai lokasi sarang yang menjadi pertanda bahwa daerah tersebut merupakan daerah teritorial pada masing-masing pasangan burung. Sebagian besar perilaku teritori didominasi oleh perilaku vokalisasi. Perilaku vokalisasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vokalisasi dengan pasangan lain, dan yang kedua yakni vokalisasi terhadap pasangannya sendiri. Perilaku vokalisasi ini meningkat menjadi bentuk visual display hingga perilaku terbang mengelilingi sarang sambil bersuara atau disebut juga dengan patrolling flight. Untuk lebih jelasnya mengenai aktivitas teritorial canga abu di lokasi 3 ini dapat diamati pada tabel 4. Oke, hasil dan pembahasan selanjutnya yakni mengenai teritori cangka abu dalam koloni. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa cangka abu ini merupakan jenis burung air yang teritorial saat berada di dalam koloni. Di dalam daerah teritorialnya, cangka abu ini melakukan berbagai aktivitas gitu, mulai dari membuat sarang sampai bersarang. Cangka abu ini melakukan aktivitas teritorialnya di tempat terbuka seperti ujung tajuk dan dandan terbuka dengan daun-daun yang jarang. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap tinggi pohon dan letak sarang, nampak bahwa cangka abu ini lebih cenderung memilih pohon dengan ketinggian yang cukup ketimbang pohon yang terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Aktivitas teritorial cangka abu sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan intensitas cahaya sinar matahari.
Oke, hasil dan pembahasan selanjutnya yakni terkait perilaku teritori pada cangkak abu. Bentuk aktivitas teritori cangkak abu ditunjukkan dengan beberapa visualisasi, yakni seperti suara, visual display, patrolling flight, dan berkelahi. Berdasarkan dari macam-macam bentuk perilaku tersebut, maka bentuk perilaku teritori cangkak abu ini dapat dikategorikan dalam dua bentuk perilaku. Yang pertama yakni perilaku peringatan, dan yang kedua yakni ada perilaku pengusiran. Nah, kedua perilaku ini akan kita bahas masing-masing. Baik, yang akan kita bahas pertama yakni mengenai perilaku peringatan. Bentuk perilaku peringatan ini ditandai dengan dua bentuk gitu. Yang pertama vokalisasi dan yang kedua patrolling flight. Kita akan bahas tentang vokalisasi dulu. Vokalisasi ini adalah bentuk perilaku bersuara yang dilakukan oleh cangkak abu. Vokalisasi ini sering ditandai dengan suara krak, krak, krak gitu, pendek dan berulang. Nah, tujuannya vokalisasi ini untuk menandai daerah teritori individu yang bersangkutan. Atau sebagai tanda peringatan saat ada intruder yang masuk di daerah teritorinya. Kemudian bentuk peringatan yang kedua tadi ada patrolling flight. Nah, patrolling flight ini adalah perilaku terbang mengelilingi sarang sambil bersuara. Nah, adapun tujuan dari patrolling flight ini adalah sebagai tanda kepada individu lain dari satu pohon tentang daerah teritorinya gitu. Nah, patrolling flight ini juga berfungsi sebagai tanda kepada individu lain agar tidak masuk lagi ke dalam daerah teritorinya. Patrolling flight ini ditandai dengan suara krak, 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 pendek dan berulang, sama seperti vokalisasi. Bedanya, patrolling flight ini disertai dengan terbang gitu. Kalau vokalisasi hanya bersuara. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku peringatan, sekarang kita akan membahas tentang perilaku pengusiran. Jadi, bentuk perilaku pengusiran ini ditandai dengan dua perilaku, yakni visual display dan berkelahi atau fighting. Kita akan bahas dulu tentang visual display. Visual display ini merupakan upaya pengusiran terhadap kehadiran individu lain yang bukan pasangannya. Bentuk visual display ini dilakukan dengan cara jambul berdiri, diikuti dengan bulu dada yang berdiri, serta leher yang ditegakkan ke atas dan disertai dengan suara krak, rendah dan panjang, krak, rendah pendek, krak, tinggi dan krak, krak, krak gitu, tinggi dan berulang-ulang. Selain dengan suara, visual display juga sering diikuti dengan terbang pendek atau lebih tepatnya melompat ya, dengan jarak lompatan berkisar 3 meter dari sarang. Oke, itu untuk visual display. Kemudian untuk bentuk pengusiran dengan cara berkelahi, umumnya tuh jarang terjadi, teman-teman. Jadi biasanya dengan bersuara saja itu intruder sudah pergi. Namun kadang ada kan ya intruder yang resisten dengan beberapa perilaku pengusiran tersebut. Jadi ke intrudernya. Sehingga cangkak abu itu melakukan upaya berkelahi dengan intruder dalam upaya mempertahankan teritorinya. Berkelahi ditandai dengan bentuk saling mematuk, mencakar antar cangkak abu dengan intrudernya gitu. Perilaku berkelahi ini sering diikuti dengan suara krak, panjang, dan berulang-ulang. Selain terhadap individu yang sama, jadi selain sesama cangkak abu ini juga sering melakukan pengusiran terhadap jenis yang berbeda gitu, jenis burung atau aves yang berbeda. Oke, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya yakni mengenai luas teritori pada cangkak abu. Untuk hasil pengukuran luas teritori menunjukkan luas teritori pasangan cangkak abu. Untuk lokasi pertama yakni 9 meter persegi. Lokasi kedua 6 meter persegi dan lokasi ketiga adalah 9 meter persegi. Nah, faktor utama yang mempengaruhi keterbatasan luas teritori
Proporsi jumlah sarang serta bentuk kanopi pohon ikut mempengaruhi luas teritori cangkak abu di lokasi 3 menjadi terbatas. Pohon rosmala ini memiliki kanopi yang cukup luas dan rimbun dengan jumlah sarang yang cukup banyak. Ada sekitar 15 buah sarang di sana. Baik, saya Seri Arindasari akan memaparkan kesimpulan dari artikel tersebut. Yang pertama adalah bentuk perilaku teritori cangak abu dikategorikan ke dalam dua tipe perilaku, yaitu perilaku peringatan dengan bentuk perilaku vokalisasi dan patrolling flag, dan perilaku pengusiran ditandai dengan visual display dan berkelahi. Selanjutnya, luas teritori cangak abu di lokasi 1 sebesar 9 meter persegi, di lokasi 2 sebesar 6 meter persegi, dan di lokasi 3 sebesar 9 meter persegi. Yang selanjutnya ada fakta unik. Yang pertama adalah cangak abu lebih cenderung memiliki pohon dengan ketinggian yang cukup. Menurut Widyati, tinggi rata-rata 30,4 plus 5,17 meter dan letak sarang pada pohon rata-rata adalah 26,3 plus 3,96 meter di atas permukaan tanah. Kemudian yang kedua, mencatat beberapa kelemahan yang ada dari burung-burung yang hidup berkoloni, antara lain meningkatnya kompetensi dalam hal pasangan dan makanan, meningkatnya kompetensi kebutuhan akan tempat sarang dan material sarang. Yang ketiga adalah, selain terhadap individu yang sama, cangkak abu juga sering melakukan pengusiran terhadap jenis yang berbeda. Yang selanjutnya ada kelebihan jurnal. Yang pertama, penggunaan bahasa yang mudah dipahami pembaca. Yang kedua, terdapat visualisasi tambahan berupa adanya simbol-simbol pada tabel. Yang ketiga, mulai dari metode penelitian hingga hasil penelitian disajikan dengan sangat jelas dan rinci. Yang keempat, susunan tulisan rapi dan mudah dibaca. Yang kelima, terdapat sitasi yang mendukung dan meyakinkan hasil penelitian. Selanjutnya ada kekurangan jurnal. Yang pertama, penelitian pada jurnal berlangsung pada tahun 2005 sehingga data yang dihasilkan belum terlalu banyak dan belum terdapat perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kedua, tidak ada bukti berupa tampilan foto mengenai aktivitas dari cangkak abu. Alangkah lebih baik bila penulis menyertakan beberapa gambar atau foto yang mewakili aktivitas cangkak abu baik pada pengamatan lokasi yang pertama, kedua, maupun ketiga. Selesai sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua yang ikut andil dalam penyelesaian tugas dan terima kasih kepada Ibu Arifah. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.